Kita itu adalah pimpinan di suatu perusahaan. Dan aku ini adalah calon istrinya Pak Bagas. Nah. Hah? Iya, kamu pacaran lama tapi nggak diberi kepastian, ya artinya kamu nggak bakalan dibawa serius sama Pak Bagas. Dan aku baru kenal sama Pak Bagas langsung diajak tunangan. Secara di sini kamu hanya tukang sapu, ya. Dan kamu itu nggak pantas bersanding dengan Pak Bagas. Sedangkan dia adalah seorang manajer. Omongan kalian tuh nggak penting. Saya pergi. Kita belum selesai ngomong. Kamu tuh jangan seenaknya ya jadi cewek ya. Capek juga. Dari pagi aku udah nyapu keliling taman ini. Cuman masalahnya ini Mas Bagas kenapa belum datang juga ya? Padahal kan aku udah janjian sama dia. Apa mungkin dia masih sibuk kali ya? Tapi nggak mungkin juga kalau dia sampai lupa jam janjian kita berdua. Aku yakin dia pasti bakal datang ntar lagi. Permisi, Bu. Pak Gita? Iya. Begini, Bu. Saya mau bilang nih, kalau semisal nanti malam ada rapat, Bu, di kantor, Bu. Aduh, ya ampun. Pak Gita kenapa datang ke sini, Pak? Pak Gita kan tahu. Saya di sini lagi nunggu pacar saya. Ibu, nungguin pacarnya Ibu. Tapi kenapa pegang sapu kayak gini, Bu? Iya, ini sebenarnya panjang sih Pak Gita. Cuman saya tahu kok kalau pacar saya itu orang kaya. Maka dari itu saya juga heran kenapa dalam keadaan saya bilang kalau saya ini bekerja sebagai tukang sapu, pacar saya masih menerima saya sesuai dengan keadaan saya. Kenapa Ibu nggak bilang, ya sebagaimana Ibu orang kaya gitu tuh, Bu? Biar nggak perlu nyapu lah di taman kayak gini. Iya, saya paham apa yang dimaksud dengan Pak Gita. Cuman masalahnya kan saya pengen sesuatu yang beda aja, Pak. Kalau sebelumnya saya kenal dengan laki-laki dan laki-laki tersebut tahu bagaimana kondisi saya selama ini, berarti laki-laki itu tidak tulus mencintai saya. Saya cuma takut kalau ada laki-laki yang mencintai saya hanya karena dengan pekerjaan saya aja, Pak. Betul itu, Bu. Tapi apa Bu Sinta yakin, kalau semisal dia tahu kalau Ibu tukang sapu kayak gini, dia bakalan terima Ibu? Soalnya bukan cuma perempuan loh. Di zaman sekarang kayak gini, cowok juga ada yang mencari perempuan yang memang dilihat dari hartanya juga, Bu. Pak Gita betul sih. Cuman laki-laki ini beda, Pak. Dia adalah pacar satu-satunya yang menurut saya berbeda dari laki-laki yang pernah saya temuin. Dan mungkin dia emang tahu sih kalau saya bekerja sebagai tukang sapu. Tapi semenjak dia mengetahui hal ini, dia malah menyuruh saya untuk berhenti kerja, Pak. Dia malah bilang sama saya, kalau saya berani untuk berhenti kerja, dia bakal menghidupi seluruh kebutuhan saya. Aduh, berarti laki-laki itu memang benar-benar mau tanggung jawab tuh, Bu. Jadi Bu, nanti kalau semisal udah menikah ya bisa bukan berhenti sih, Bu. Ibu tinggal duduk di rumah biar saya aja yang kerja nanti, Bu. Soal itu gampang, Pak. Cuman masalahnya kan saya masih mencari momen yang tepat. Gimana caranya saya ngomong semua ini sama pacar saya. Cuman kan saya masih khawatir aja. Saya takut kalau saya sudah mulai terbuka dengan dia, takutnya dia berpikir kalau saya selama ini sudah membohongi dia, Pak. Tapi kan saya melakukan hal ini karena mungkin ada tujuan. Saya nggak mau lagi, Pak, salah untuk memilih pasangan. Jadi saya rasa pacar saya kali ini memang betul-betul akan menjadi suami saya nantinya. Ya, meskipun dengan cara seperti ini, saya yakin kok usaha saya ini pasti bakal berhasil untuk mendapatkan calon suami yang tepat untuk saya nantinya, Pak. Iya sih, Bu. Oh ya, Bu, untuk ini Bu kerjasama yang mau Ibu ya jalani sama klien yang ini, Bu. Oke. Jadi ketemu di sini aja nggak apa-apa deh, Bu, kayaknya, Bu. Pak Gita udah hubungin dia kalau bakal ketemu di taman ini? Saya bakalan hubungi dia sebentar lagi. Kalau misalkan bos saya ada di
taman ini Bu gitu Bu. Dia biar langsung ke sini aja biar nggak ke kantor. Jadi ke kantornya nanti malam aja sekalian rapat juga gitu Bu. Oke, nggak masalah kok Pak. Cuman masalahnya saya pakaiannya kayak gini Pak. Dan mungkin saya juga pasti keringetan. Ya nggak apa-apa Bu. Lagian meskipun Ibu kayak gini tetap bos. Ya juga sih. Ya udahlah. Lagi pula juga nanti kan ini hanya obrolan sementara aja. Nanti kita diskusikan saat di kantor aja. Tapi nggak masalah, mungkin saya juga perlu ada yang saya sampaikan sama klien nanti. Mungkin Pak Gita bisa cepat hubungin dia untuk datang ke sini aja. Mungkin nanti saat saya udah break, saya bakal ngobrol sama dia. Ya Bu. Tapi untuk keuntungan kita itu nggak terlalu besar sih Bu. Tapi sebenarnya saya ini mau menolong teman saya ini Bu. Sebenarnya klien kita ini teman saya Bu. Oke. Jadi dia memang butuh modal lah atau butuh kerja sama kantor. Saya juga masih belum paham Bu. Karena nanti kalau sudah ketemu sama Ibu, biar ngomong langsung aja sama Bu Sinta di sini. Oke, saya paham Pak Gita punya hati yang baik Pak. Jadi mungkin ini salah satu bentuk dari rasa empati Pak Gita untuk membantu teman Pak Gita. Nggak masalah kok, kalau memang tidak ada keuntungan besar bagi perusahaan kita, saya juga akan membantu teman Pak Gita, mungkin Pak Gita akan membantu dia. Karena bagaimanapun juga, Pak Gita juga sudah berjasa di kantor saya. Jadi, gimana pun dan apapun yang Pak Gita inginkan terhadap teman, keluarga, atau siapapun, saya pasti akan bantu kok Pak. Ya Bu, saya berharap banget buat Ibu menerima kerjasama ini. Soalnya ya dia masih teman saya Bu. Saya cuma takut aja Bu Sinta kepikiran kalau Bu Sinta itu nggak mau menerima kontrak kerja sama ini Bu. Pak Gita santai aja, lagi pula juga Pak Gita bekerja sama saya udah lama kan Pak. Jadi kalau menurut Pak Gita, teman Pak Gita itu baik, otomatis saya juga pasti akan berpikir bahwa teman Pak Gita sama halnya dengan Pak Gita. Pak Gita bekerja saya dengan sudah cukup baik, apalagi teman Pak Gita juga kan. Jadi saya harap dengan adanya kerjasama ini, saya bisa membantu teman Pak Gita. Ya udah Bu, kalau gitu saya mau ke kantor dulu Bu. Oke, hubungi ya. Ya. Nanti biar bisa ketemu Ya di Bu, sini. saya bakalan langsung hubungi teman saya Bu. Ya udah kalau gitu saya lanjut pekerjaan aja. Mari Bu. Oke, makasih Pak Gita. Ya. Tapi untung deh, aku punya karyawan seperti Pak Gita. Jadi semua pekerjaanku di kantor udah Pak Gita yang handle. Salut aku sama dia. Tapi sekarang nih, yang jadi masalah pacar aku Mas Bagas. Aku yakin dia pasti capek banget. Ya, mudah-mudahan rezeki dia selalu lancar dan dia juga selalu sehat. Aku khawatir aja, karena dia kan bekerja terus, pagi, siang, sore, malam pun dia tetap bekerja keras. Karena aku tahu dia punya impian untuk menghidupi aku, yang padahal aku ini masih sekedar pacar. Tapi mungkin karena dia kasihan kali ya, melihat keadaan aku bekerja sebagai tukang sapu taman seperti ini. Baik banget sih Mas kamu. Aku akan pastikan nanti kamu bakal bahagia hidup sama aku. Ya udah kalau gitu, aku lanjutin yang di sebelah sana juga deh. Sinta nyapu di mana ya? Apa mungkin ada di depan? Udah gak sabar aku pengen ketemu sama dia, walaupun dia cuma jadi tukang sapu, tapi aku bangga pacaran sama dia. Kapan lagi aku punya cewek yang baik dan cantik seperti dia? Kalau misalkan cuma gara-gara ekonomi ataupun pekerjaan, penghasilanku tiap bulan udah puluhan juta. Jadi bisa lah aku ngehidupin dia, dan aku juga punya kantor dan juga punya karyawan sendiri. Ya semoga aja ini menjadi jodoh aku dan pertanda baik buat aku menjalani kehidupan. Dan si Umar sama si Leli kemana ya? Kan dia juga janjian sama aku di sini. Katanya juga mau ketemu sama orang yang mau kerja sama dengan kantor kita, kantor cabang yang dipegang sama Leli sama Umar. Ya semoga aja dengan adanya kerjasama ini kantor cabang aku bisa berkembang.
mending aku cari Cinta dulu deh. Mending aku kesana aja. Banyak juga di sini sampahnya. Aku kumpulin dulu deh. Ini udah terkumpul. Aku dari tadi Hai. nyariin kamu, kiranya kamu ada di sana. Oh ya, Iya. aku juga sekalian di sini janjian sama karyawan aku. Dia katanya mau ketemu sama temennya, ya mau kerja sama tentang urusan kantor. Itu gimana Oh, kerjaan gitu. kamu? Kerjaan aku lancar kok Mas hari ini. Tapi mungkin aku udah nungguin kamu dari setengah jam lalu. Karena kan Ya, sorry, tadi kan aku juga masih ada urusan sayang. Oh ya, kalau udah nikah udah gak usah jadi tukang sapu lagi ya nanti ya. Ya kalau misalkan masih pacaran aku juga gak bisa ngatur-ngatur kamu terlalu vulgar lah. Jadi kamu juga biar bebas dulu lah sekarang. Tapi nanti kalau udah jadi istri aku, kamu gak perlu jadi tukang sapu lagi. Kan kamu tahu sendiri aku banyak uang, aku punya kantor, aku aja gak kerja. Karena udah ada karyawanku yang kerja kan. iya aku tahu sih Mas. Cuman masalahnya aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh lah, mau tanya apa? Kamu kan tahu pekerjaan aku cuman sebagai tukang sapu taman seperti ini. Iya. Mungkin aku udah pernah beberapa kali menanyakan pertanyaan seperti ini sama kamu. Cuman kali ini aku bener-bener pengen memastikan aja sama kamu. Kenapa sih dengan keadaan kamu yang bener-bener berada seperti ini, kamu punya segalanya, kenapa kamu nggak cari perempuan lain untuk menjadi pasangan hidup kamu? Kenapa harus aku, wanita yang bekerja sebagai tukang sapu di taman seperti ini? Apa kamu nggak malu? Namanya cinta itu gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Intinya, pertama aku ketemu sama kamu udah ngerasa kalau misalkan aku nyaman bareng sama kamu. Kenyamanan bukan tentang masalah harta. Jadi aku kasih tahu sama kamu, harta aku udah ada, ngapain aku cari harta sama perempuan lain? Jadi ya aku cari ketenangan, kenyamanan. Jadi aku cari istri. Jadi nantinya ketika aku ada sesuatu atau udah berumah tangga, dia menjadi tempat aku buat pulang, tempat aku buat curhat dan menceritakan semua tentang hidup aku, entah itu pekerjaan. Ya aku harus melibatkan dia karena dia sebagai istri aku, ya itu kamu. Tapi kamu pernah nggak sih ada perasaan nyesel sedikit ataupun banyak? Perasaan itu muncul tiba-tiba saat kamu lagi ngeliat teman-teman kamu ngedate bareng pacar-pacar kamu yang punya segalanya. Karena mungkin aku yakin banget kalau teman-teman sebaya kamu nggak mungkin ada yang punya pacar seperti aku. Pacar aku punya segalanya. Nggak ada temen aku yang lebih kaya dari aku seusia aku. Aku yang paling kaya daripada teman-teman aku. Jadi ngapain aku cari perempuan yang punya banyak harta? Dan malah aku ngerasa aku laki-laki yang paling beruntung karena mereka juga ketika bareng sama pacarnya mereka gak dihargai karena mereka juga sama-sama berkarir. Jadi ada atau tidaknya pacarnya mereka biasa aja karena mereka udah bisa cari duit. Jadi kurang romantis lah menurut aku. Jadi ngomongin tentang bisnis malah saling ngomongin tentang kesuksesan mereka. Artinya siapa yang paling sukses di antara laki-laki atau perempuan. Jadi akhirnya tengkar deh. Tapi beda kalau aku sama kamu lebih banyak ngalah. Dan kamu lebih paham tentang posisi aku. Ya walaupun juga kamu berkali-kali kamu bilang kamu malu karena kamu cuma tukang sapu. Padahal aku sebagai pacar kamu aku gak pernah malu. Kalaupun kamu jadi tukang sapu. Jadi aku minta tolong sama kamu, berhenti jangan bilang malu punya pacar seperti aku. Oke? Aku yakin kok Mas, kamu beda dari laki-laki lainnya. Karena mungkin awal pertama kita ketemu itu udah menjadi sesuatu yang spesial buat aku. Aku belum pernah menemukan seorang laki-laki yang mungkin menerima keadaan seorang wanita dengan apa adanya. Jadi aku sampai saat ini pun aku masih heran aja sama kamu. Apa yang kamu lihat dari aku? Padahal kan keadaan aku emang udah seperti ini apa adanya. Ya, aku ngelihat kamu karena kamu tuh wanita cantik, tahu nggak? Wanita Kalau baik wanita juga. cantik dan baik di luar sana juga banyak. Dan kayaknya kamu juga serasi sama aku. Oh gitu.
Iya, aku happy aja sih kalau kamu senang dengan keberadaan aku. Ya, aku seneng banget lah dengan keberadaan kamu di sini sayang. Karena semenjak aku pacaran sama kamu, aku ngerasa hidup aku lebih berarti, bukan cuma tentang pekerjaan, tapi masih ada orang yang memang tulus mencintai aku dan menyayangi aku apa adanya. Sayang, kalau kamu masih mau menyelesaikan pekerjaan kamu selesaikan dulu. Aku mau temuin karyawan aku dulu. Takutnya dia udah ada di sini. Gak apa ya? Ya nggak apa-apa dong. Kalau gitu Coba aku dong. biar Lihat dulu dong. Wah, coba dong. geli. Ternyata Kalau gitu. cantik juga ya pacar aku. Kalau gitu aku menyelesaikan pekerjaanku dulu ya. Nanti kita bisa sambung ngobrol. Langsung di sana nanti bawalah sapunya. Oke? Ya udah. Aku sekarang mau beli minum sayang. Haus. Nanti aku belikan ya. Makasih ya Mas. Dadah, sayang Bye. dulu dong. Dadah. Bye. Duh, yes. Ya ampun. Kenapa ya? Padahal aku udah beberapa kali ketemu sama dia. Tapi perasaanku sama dia nggak pernah luntur-luntur. Ini aja dia tahu kalau keadaanku sebagai tukang sapu taman. Gimana ya kalau seandainya dia udah tahu kalau aku sebetulnya bukan seorang yang bekerja sebagai tukang sapu. Aku takut banget perasaan dia berubah. Tapi ya udahlah, daripada aku kepikiran terus, mending aku selesaikan dulu pekerjaan ini. Nanti setelah itu aku sambung ngobrol sama dia. Ya udah. Kebetulan nih, Pak Gita barusan ya sudah ngubungin aku mau ngajak ketemuan di tempat ini. Pak Bagas kan juga ngajak ketemuan di tempat ini juga. Jadi kan enak, tanpa harus kita pindah-pindah tempat, kita mau ketemu sama dua orang sekaligus di tempat yang sama. Iya, yang dicari kan yang enak, biar kita nggak panas-panasan juga, buat biar bensinnya juga hemat. Ya, oh ya, kamu sudah persiapkan semuanya kan untuk masalah kerjasama ini? Udah, pokoknya kalau sama aku tuh semuanya beres. Ya, aku percaya kalau kinerja kamu itu emang sangat baik, nggak pernah ya berteteran lah. Jadi aku ngerasa nyaman aja, ya berbeda dengan sama Pak Arga itu. Kalau Pak Arga itu setiap ada laporan atau apa, dia selalu bilang, wah masih belum Pak, masih belum Pak. Itu yang menghambat pekerjaan kita berdua begitu loh. Ya makanya itu, aku diangkat jadi manajer karena kinerja aku emang bagus. Aku emang ngakuin sendiri kalau kinerja aku itu ya nggak pernah gagal. Ya, dipertahanin, siapa tahu nanti nih kamu juga direkomendasikan ke kantor pusat, kan enak, gajinya juga nambah, nanti kamu di sana, wah sudah seperti ratu aja nanti. Oh iya, Pak Gita kemana ya? Pak Gita kayaknya sudah ada di jalan deh. Tunggu aja, mungkin sebentar lagi dia bakalan datang kok. Kamu sudah tahu kalau Pak Bagas punya pacar? Bentar-bentar, Pak Bagas punya pacar? Iya. Iya, selama aku kerja sama Pak Bagas sih aku belum tahu kalau dia punya pacar. Emang pacarnya orang mana sih? Pacarnya sih kalau rumahnya aku nggak tahu. Cuman kabarnya itu bekerja di sini jadi tukang sapu. Hah? Tukang sapu? Iya, tukang sapu. Yang bener aja, secara kan Pak Bagas kan sebagai bos gitu ya. Masa dia milih cewek yang jadi tukang sapu sih? Aku aja yang sebagai manajernya dari dulu berusaha ngedeketin Pak Bagas gak berhasil-berhasil. Dia malah milih pacar yang profesinya jadi tukang sapu. Aku juga nggak habis pikir sama sifat Pak Bagas yang seperti itu. Paling tidak ya, dia itu kan harus cari perempuan yang sama lah derajatnya. Masa seorang tukang sapu dia jadiin pacar? Enggak, aku pokoknya nggak terima ya kalau Pak Bagas itu sudah punya pacar. Gimana kalau kita kerjain aja pacarnya itu? Siapa tahu bentar lagi kita ketemu kan, dia kerjanya di sini kan? Iya, dia kerjanya di sini. Aku bantu deh. Ya biar kamu
secepatnya bisa ya ngambil dia dari Pak Bagas. Ya jelas dong, kamu kan sebagai teman terbaik aku harus ngebantu aku. Ntar kan kalau aku jadi istrinya Pak Bagas, aku juga bakal sering kasih bonus ke kamu. Beneran nih? Iya dong. Ya kalau kayak gitu kan enak. Jadi nanti aku bakal ngebantu kamu agar kamu bisa jadi istrinya. Jadi nanti kamu nggak usah kerja lah. Kalau sudah jadi istrinya Pak Bagas, semua bakal dipenuhin. Tapi aku masih heran deh, kayak apa sih bentukan muka pacar Pak Bagas itu? Secara kan dia profesinya sebagai tukang sapu, terus yang dipandang sama Pak Bagas itu apanya sih? Ya aku juga nggak tahu lah. Kalau dibanding sama kamu, ya beda jauh lah. Kamu di sini sudah cantik, profesinya juga jadi manajer lagi. Aduh. Terus Pak Bagas masih mau tuh sama dia. Ya jangan sampai kamu inilah kalah sama dia. Ya intinya bentar lagi kita cari tuh cewek dan kita kerjain ya. Siapa tahu dia bakalan jerah buat pacaran sama Pak Bagas terus diputusin deh. Ya, nah aku ada ide. Kamu bilang aja kalau kamu itu adalah calon istrinya. Ya Gimana? juga sih, kayaknya seru deh kalau aku bilang kayak gitu ke ceweknya. Iya, mungkin dia secara spontan bakal langsung menjauh dari Pak Bagas. Iya kan dia bakalan sakit hati juga. Jadi ya peluang aku buat dapetin Pak Bagas ya tambah besar dong. Ya udah, kamu tinggal bilang aja ntar lagi. Aku yakin kalau wanita itu mau ngedeketin Pak Bagas hanya karena harta. Ya iyalah, Pak Bagas kan orangnya udah mapan, ganteng ya. Pastinya banyak cewek yang kepincut sama dia dan wanita itu kayaknya hoki-hokian deh. Hoki-hokian gimana? Iya, sekarang kan dia jadi pacarnya Pak Bagas, jadi ya dia memanfaatkan waktu buat cepet-cepet nguras hartanya Pak Bagas. Ya, jangan sampai lah dia melancarkan aksinya itu. Secepatnya kamu harus dapetin Pak Bagas sebelum wanita itu ya ngejalanin hubungan ini sampai jauh banget lah. Nanti harga diri kamu malah diinjek-injek nih karena kalah sama tukang sapu itu. Kamu juga jadi bahan pembicaraan nanti di kantor. Ya pasti itu terjadi sih, ya maka dari itu kita harus cepat-cepat tuh nyari ceweknya Pak Bagas. Ya santai aja, aku bakal ngebantu kok. Nggak mungkin juga aku itu terima bos kita ya punya pacar hanya tukang sapu. Apaan coba? Iya kan takutnya nanti kalau cewek itu berhasil dapetin Pak Bagas, ntar dia malah nggak suka ke kita, nanti kita disuruh pecat lagi. Ya nggak semudah itulah. Kita bekerja dengan Pak Bagas sudah lama. Kalau misal wanita itu hanya mau jadi penyakit, ya sebentar lagi kita harus kasih perhitungan dia. Ya supaya dia renggang hubungannya dan benci banget sama Pak Bagas. Karena Pak Bagas sudah membohongi dia kalau sebenarnya Pak Bagas sudah ada calon istri, yaitu kamu. Ya kan? Tapi kamu yakin cewek itu beneran kerja di sini? Iya. Aku dengar kabar akurat banget dari si Agung. Tahu kan? Oh iya. Dia emang kalau disuruh mencari informasi itu selalu tepat ya. Iyalah, dia kan emang andalan tuh di kantor. Ya kan? Asisten pribadi dari seorang Pak Bagas. Kamu baru tahu kalau dia itu pinter. Ya kalau pinternya baru tahu, kalau liciknya dari dulu udah tahu. Oh, gitu ya. Ya udah. Daripada kita ngobrolin ya hal-hal yang tidak penting, apalagi ngomongin si Agung, mending kita langsung samperin aja tuh perempuan ya. Yaudah yuk, tangan aku juga udah gatel nih. Ya, kita cari aja. Nih waktu yang tepat. Kalau jam-jam segini dia lagi nyapu biasanya. Kan banyak ini daun-daun yang rontok tuh. Kita langsung berangkat. Ya, kita langsung samperin. Yaudah yuk. Ayo. Aku harus buru-buru beresin nih. Kalau enggak, aku nggak tenang buat ngobrol. Karena meskipun aku juga pura-pura, kan ini juga tetap tanggung jawab aku. Masih banyak lagi. Atau enggak aku terusin nanti kali ya. Biar aku bisa cepet ngobrol sama Mas Bagas. Ya udahlah, aku coba terusin nanti. Biar aku coba ngobrol dulu sama Mas Bagas. Nanti kalau emang udah ngobrol,
aku lanjutin ini semua. Ntar deh, ikut lagi. Oke, oh ini. Sebentar ini. Kita ada perlu berdua. Maaf, kalian siapa ya? Kita kenal atau saya lupa? Kita nggak saling kenal. Oke, terus ada perlu apa panggil saya? Oh iya, kalau boleh tahu, kamu kenal sama Pak Bagas? Pak Bagas? Ya. Iya, saya kenal dekat dengan dia. Emang kalian siapa? Kalian karyawannya ya? Bukan. Kita itu adalah pimpinan di suatu perusahaan. Dan aku ini adalah calon istrinya Pak Bagas. Nah, Calon istri? ya. Iya, Kak, kamu serius? kamu nggak salah dengar kok. Aku tahu juga kalau kamu pacarnya Pak Bagas kan? Iya, Jadi aku minta tolong sama kamu, dari sekarang kamu jauhin calon suami aku. tunggu deh. Ini agak sedikit lucu dan saya pun juga bingung. Maksudnya kamu calon istri Pak Bagas dari kapan? Karena saya pacaran dengan dia juga udah lumayan lama. Iya, kamu pacaran lama tapi nggak diberi kepastian, ya artinya kamu nggak bakalan dibawa serius sama Pak Bagas. Dan aku baru kenal sama Pak Bagas langsung diajak tunangan. Baru kenal, Iya. tapi terus kamu Ya aku partner kerja dia lah. Oke, sekarang gini, aku nggak mau berdebat, cuman aku pengen tahu aja kedatangan kalian berdua ke sini tuh untuk apa? Ya. Kamu harus jauhin si Pak Bagas itu. Jauhin Pak Bagas dengan Iya. cara kalian datang ke sini terus ngomong kayak gitu sama saya. Salahnya di mana emang? Kan bener. Kalau orang sudah punya calon istri, harusnya kamu itu menjauh. Jangan ngambil-ngambil kayak gini. Sorry banget ya. Kata-kata ngambil yang kamu keluarkan itu nggak pantas buat kamu ucapkan. Karena mungkin saya nggak tahu kalau Mas Bagas itu ternyata punya calon istri. Dan kalau nggak salah, tadi kamu bilang kamu baru aja menjalin hubungan sama Mas Bagas kan? Otomatis yang bersalah itu dia. Karena mungkin saya lebih dulu punya hubungan sama Mas Bagas ya kan? Jadi omongan yang kamu keluarkan tadi itu lebih pantas kamu kasih tuh sama teman kamu, sama partner kamu ini. Dengar ya, yang lebih serius itu adalah calon istri. Kalau cuman sekedar pacar aja ya, bisa ditinggalin kapan saja. Paham kan? Lagi pula aku tahu kok maksud kamu untuk ngedeketin Pak Bagas itu apa. Secara di sini kamu hanya tukang sapu ya. Dan kamu itu nggak pantas bersanding dengan Pak Bagas. Sedangkan dia adalah seorang manajer. Aku juga manajer. Jadi, mulai dari detik ini kamu harus jauhin Pak Bagas. Paham? Aku sangat paham apa yang kamu katakan. Cuman masalahnya, kamu nggak bisa meremehkan gitu aja profesi orang-orang seperti saya. Kamu pikir seseorang yang bekerja sebagai tukang sapu taman seperti saya itu nggak bisa punya kehidupan yang lebih layak? Emang kenapa kalau Pak Bagas lebih suka sama saya daripada partner kamu ini? Dengar ya, kamu itu penghasilannya juga nggak seberapa ya. Kamu itu nggak pantas, nggak sederajat sama Pak Bagas. Pak Bagas seorang bos ya, manajer mana yang nggak kenal dengan beliau. Udahlah, saya nggak peduli apa yang kalian berdua omongin. Karena bagi saya omongan kalian itu nggak penting. Saya pergi. Kita belum selesai ngomong. Kamu tuh jangan seenaknya ya jadi cewek ya. Kita belum Kamu tuh selesai. seharusnya malu. Kedatangan kita berdua di sini itu untuk memberitahu kamu kalau Pak Bagas itu udah punya calon istri. Dan kamu tuh harus sadar dong, jangan malah nyolot kayak gitu. Denger ya, saya dari tadi sudah baik dan sopan ngobrol sama kalian berdua. Meskipun saya nggak kenal sama kalian berdua, dan tiba-tiba kalian berdua menghina saya kayak gini. Apalagi kalau ada orang yang menghina profesi saya betul-betul nggak terima. Karena mungkin kalau dilihat, saya ini lebih pantas ada di posisi kalian. Dan kamu seperti kalian berdua, lebih pantas ada di posisi saya. Jadi kalau kamu mau ngerasain apa yang saya rasain, ini kamu juga mau. Kamu jangan kurang ajar ya. Hah? Kamu jangan kurang ajar jadi orang. Orang sekelas kamu itu hanya dipandang rendah sama orang-orang. Aduh. Lihat nih, yang kamu bersihkan di sini adalah sampah, sama kayak kamu sampah. Ya, kalau saya membersihkan sampah, berarti saya layak dong kalau saya mengusir kalian berdua di sini. Karena mungkin ini wilayah saya. Kalau kalian menginjakkan kaki di sini, otomatis saya bisa menganggap kalian lebih sampah daripada sampah-sampah yang saya sapu. Ngerti nggak? Dengar ya. Kalau bukan karena ini penting,
kita berdua gak bakalan datang ke sini. Hah? Lihat nih, kamu gak kasihan sama wanita ini? Udah deh, mending daripada kamu nggak mau berurusan panjang sama aku, mending dari sekarang kamu jauhin tuh Pak Bagas. Oke, jadi begini Mbak. Saya mau kasih tahu sama kamu. Ya gak usah megang-megang juga. Najis Oke. tau nggak? Wow, najis kamu bilang. Oke, nggak masalah kalau kamu menganggap keadaan saya yang seperti ini dianggap najis sama kamu. Cuman masalahnya, saya cuma pengen ngasih tahu aja sama kamu, logikanya kalau memang kamu lebih diperjuangkan oleh Mas Bagas, gak mungkin Mas Bagas itu nggak ngomong sama aku, dan gak mungkin dia tetap terus-terusan buat nyamperin aku setiap harinya. Ya karena dia nggak tega ke kamu. Kamu itu udah hidupnya melarat, malah nanti mau dibuat sakit hati sama Pak Bagas. Dia nggak tega atau jangan-jangan saya punya pandangan lain nih tentang kalian berdua. Dari tadi obrolan kalian berdua itu kayaknya bener-bener memojokkan saya deh. Atau jangan-jangan ada niat buruk di balik kalian melakukan hal seperti ini, ya kan? Justru yang kita harus pikirkan, kamu itu takutnya ada niatan buruk, mau morotin semua harta dari Pak Bagas. Kamu kekurangan uang kan? Gaji kamu gak seberapa kan di sini? Gini ya Pak, dari tadi saya lihat kamu itu laki-laki, tapi omongan kamu itu seperti perempuan. Kamu udah tahu di hadapan kamu ini wanita, tapi mulut kamu gak bisa kamu jaga ya. Jadi aku harus kasihan nih sama kamu. Hah? Saya nggak perlu Begitu. dikasihani sama kamu. Cuman masalahnya, kalau memang kalian berdua ini menganggap diri kalian lebih oke daripada saya, jauh lebih profesional daripada saya juga, mungkin kamu nggak perlu mengeluarkan omongan seperti itu. Karena setahu saya sih kalau orang-orang besar seperti Pak Bagas itu nggak pernah punya omongan yang sejelek kamu. Jadi kalau bisa omongan-omongan jelek kamu itu kamu simpan baik-baik buat menilai diri kamu sendiri. Udah deh, kamu tuh nggak usah kebanyakan ngomong ya. Mulai tadi kamu tuh kekeh buat mempertahankan Mas Bagas. Ya, atau jangan-jangan bener nih dugaan kita, dia mau morotin hartanya Mas Bagas. Udah gini ya, kalau memang kedatangan kalian berdua ke sini cuman untuk memisahkan saya dengan Mas Bagas, nggak masalah buat saya kok. Lagi pula juga yang awal punya perasaan sama saya itu Mas Bagas. Jadi perlu kamu catat, kamu simpan baik-baik kalau saya itu nggak pernah lebih dulu punya perasaan sama dia. Tapi yang pasti Mas Bagas selalu datangin saya dan menyatakan perasaan sama saya lebih dulu. Jadi sayangnya kalau saya harus ngejar-ngejar dia, kayaknya nggak mungkin deh. Karena saya juga sadar diri, saya siapa dan profesi saya sebagai apa. Nah, itu kamu tahu kan? Saya memang tahu. Tapi seharusnya kalau kamu memang nekat memisahkan saya dan Pak Bagas, kamu datengin tuh Pak Bagas. Kamu kasih tahu sama dia, jangan pernah mengganggu saya lagi. Oke. Masalahnya dia orang penting ya. Kita nggak pantas. Kita hanya seorang manajer ya. Menegur beliau itu nggak pantas. Lagian kamu juga ini kan tukang sapu apaan kayak gini? Hah? Jangan sampai kita berdua marah atau enggak kamu bakal kehilangan pekerjaan ini. Tahu kan konsekuensinya apa? Kalau orang banyak uang bisa berbuat apa aja. Jadi kamu jangan macam-macam sama aku, apalagi sama wanita ini. Udahlah, kamu mending jauhin Pak Bagas mulai detik ini dan jangan berharap lebih karena dia sudah punya calon istri. Aku nggak peduli apa yang kalian omongin. Oke, sekarang gini deh. Aku nggak mau berdebat sama kalian karena aku juga nggak kenal sama kalian. Aku akan jauhin Pak Bagas. Kalau memang Pak Bagas terbukti punya calon istri dia. Tapi kalau memang ini semua hanya permainan kalian berdua, aku minta maaf karena mungkin aku harus membalas perasaan yang Pak Bagas kasih sama aku. Kamu pernah mikir gak kalau orang sudah ya mau jadi calon istri, harusnya kedua orang tuanya kan sudah bertemu. Kamu gak mikir ke sana emang? Hah? Kamu pikir ini main-main? Ini serius. Aduh. Aku kayaknya agak sedikit males ya dengerin omong-omongan kayak kalian. Jadi sekarang gini deh, kalau memang kamu beneran calon istri Pak Bagas, bawa Pak Bagas sekarang ke sini, tunjukin sama aku dan buktikan sama aku kalau memang kamu betul-betul calon istri dari Pak Bagas. Justru karena Mas Bagas nggak tega nyakitin kamu, jadi ya dia nyuruh aku sama Pak Umar untuk datang ke kamu. Itu udah nggak masuk akal, nggak mungkin dia nyuruh kalian berdua untuk datang ke sini. Udahlah, aku mau lanjutin pekerjaan aku. Awas nih, aku mau apa-apaan sih? Ya kamu. Bener dong. Ya kamu awas kalau kamu nggak mau. Sebentar lagi kita masih mau ketemu sama orang penting. Kamu pikir ini, wah sudah bikin kotor tuh sepatu kita berdua.
gaji kamu belum tentu cukup buat beli gantiin sepatu kita berdua. Ya, nggak usah segaya itu deh. Lagi pula juga saya tahu kok kalau sepatu kamu KW kan. Sepatu kamu juga KW kan. Aja. Kamu nggak ngaca penampilan kamu seperti apa? Kerja bukannya pakai sepatu, malah pakai sendal kayak gini. Setiap hari saya selalu ngaca gimana keberadaan saya. Dan mungkin saya juga heran kenapa Pak Bagas bisa jatuh cinta sama saya yang keadaannya seperti ini. Lagi pula juga kayaknya Pak Bagas itu punya penglihatan yang betul-betul jeli dan punya pikiran yang jernih. Dia bisa memilih saya sebagai calon istrinya dan bukan kamu yang cuma ngaku-ngaku. Udah Ya? deh, kamu jadi orang tuh jangan kebanyakan halu, tau nggak? Kok halu sih? Kalau saya halu, gak mungkin Pak Bagas sebegitu cintanya sama saya. Jadi stop deh. Kalau memang kamu punya perasaan sama Mas Bagas, Kalau emang Mas Bagas itu cinta sama kamu, dia nggak perlu repot-repot dong buat cari calon istri. Logikanya kan seperti itu. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak merasa kalau kamu tuh hanya dipermainkan di sini. Ya logika aja. Orang penting ya. Masa mau pacaran sama tukang sapu kamu sebetulnya? Tapi udahlah. Yang jelas kita sudah menyampaikan apa yang harus kita sampaikan ke sini. Mulai detik ini kamu sejauhi karena dia bakal jadi calon istri dari seorang Pak Bagas. Paham? Kita nggak punya banyak waktu untuk ngeladenin kamu. Udah mulai sekarang kamu harus jauhin si Bagas dan sekarang wanita ini sudah jadi pasangannya. Kamu sibuk? Mantap, udah ketemu. Ketemu sama siapa, Pak? Apa semua? Oh, udah tadi minum. Maaf ya, aku barusan masih belum minum. aku Umar, Leli, kamu udah di sini? Iya, Pak. Kita sebenarnya ini mau ketemu sama Pak Gita juga. Oh, jadi kamu yang mau ketemu. Kenalin, Bagas. Kamu? Gita. Oh, udah ngomong sama Umar. Iya, katanya dia mau ketemu di sini sama Bu Sinta. Bu Sinta? Maksudnya? sebentar Pak Gita, maksud Pak Gita? Begini Bu, tadi yang saya omongin bahwa teman saya mau kerja sama Ibu ini Bentar si deh. Umar ini. Bu Sinta, maksudnya? Saya anak buahnya Bu Sinta Pak. Tunggu deh, sebelum membahas itu, aku perlu tanya sama kamu Mas. Kamu udah punya calon istri ya? Hah? Punya calon istri? Ya enggak lah. Orang di sebelah kamu, Dia ini karyawan aku, mereka berdua. Jadi mereka berdua, aku suruh ketemu di sini sama orang yang mau kerja sama dia. Namanya Pak Gita ya. Jadi ini Pak Gita. Ya bener. Dan sekarang aku mau tanya, kok dia bilang ibu sama kamu? iya, sebetulnya gini Mas. Aku nggak mau membongkar ini semua terlalu cepat. Cuman masalahnya udah terlanjur seperti ini, otomatis aku harus kasih tahu sama kamu. Kalau sebetulnya aku bukan seorang tukang sapu yang bekerja di taman seperti ini. Jadi kamu jadi tukang sapu cuma pura-pura? Sebetulnya bukan pura-pura, cuman aku pengen menguji aja kamu beneran punya perasaan yang tulus atau enggak sama aku. Oke, udahlah itu bahas nanti. Yang terpenting aku udah tahu kamu tuh siapa sebenarnya. Tapi Dan buat kamu ngapain bilang aku udah punya calon istri? Maksud kamu apa? Jadi ini semua akalan-akalannya Pak Umar, Pak. oh, berarti dari tadi kamu nyerocos di depan saya, itu semua kebohongan. Bentar deh, maksudnya ngerocos mereka. Jadi datangin gini kamu. Mas, mereka berdua tiba-tiba datengin aku pada saat aku lagi kerja. Mereka menghina aku dan mereka bilang sama aku kalau aku nggak cepet-cepet pergi dari kehidupan kamu, mereka bakal kasih pelajaran sama aku. Maksud kalian apa? Kamu mau malu-maluin aku ya? Enggak, Pak. Tadinya kamu kan butuh modal. Lama-lama aku gempar juga kamu ya. Pak, saya minta maaf, Pak. Kamu ngapain ikut campur masalah pribadi aku? Dan juga kamu Leli, kamu udah bosan kerja sama aku? Hah? Enggak, Pak. Ya Ya, sekarang terus? begini aja lah. Kalau memang karyawan kamu siapa tuh namanya Leli ini mau kamu jadikan calon istri, aku nggak masalah kok Mas. Ya enggak dong. Kamu kok malah begitu sih? Kan ya ini kan cuma omongan dia aja. Ya masalahnya aku juga nggak nyangka tiba-tiba ada dua orang datengin aku dan menghina aku, nyuruh aku buat pergi dari kehidupan kamu. Begini, Bu. Saya sebelumnya minta maaf. Sebenarnya betul apa yang sudah dikatakan sama si Leli. Itu semua hanya akal-akalan saya aja. Udahlah. Keterlaluan ya kamu ya. Sekarang aku nggak mau lagi kalian berdua, aku pecah dari kantor, tahu Pak. nggak? Kalian udah enak-enak Nggak jadi bisa manajer. gitu dong, Pak. Ya terserah aku dong. Kalau kalian mau kerja ya udah, aku nggak bakalan gaji kalian. Udah, mending sekarang karena kalian udah berani ikut campur masalah pribadi aku nggak mau lagi. Kalian ada di sini. Kalian berdua pergi. Em, Daripada
Tampol nih muka kamu, Mar. Baik, Pak. Dah, kamu juga. Umar tuh pacarin. Pak Gita, saya minta maaf karena mungkin atas kejadian ini saya nggak bisa bantu teman Pak Gita, Pak. Seharusnya saya minta maaf Bu, saya sudah bawa orang, tapi orang itu malah nggak menghargai Ibu. Ya nggak masalah deh kalau soal itu. Yang penting kan sekarang kita udah terbebas dari orang-orang seperti mereka. Jadi mungkin saya bisa minta tolong sama Pak Gita untuk tunggu di tempat yang saya bilang sama Pak Gita. Ya udah, saya tunggu di sana Ibu. Ya udah. Mari, Bu. Aku ngomong deh sama kamu. Kenapa kamu bilang begitu? Hah? Kamu cemburu? Hah? Begitu doang. Kan dia yang ngaku-ngaku, padahal kemarin kamu juga ketemu chattingan sama mantan. Aku be aja udah selesai. Ya masalahnya Gampang dong. tadi semenjak aku dengar kalau dia bilang dia adalah calon istri kamu, berarti aku berpikir bahwa apa yang kamu punya pasti akan kamu berikan ke dia sepenuhnya. Kamu Karena mungkin dari hal-hal kecil aja dia diberikan sesuatu yang utuh, tapi aku diberikan yang bekas oleh kamu. Jadi Udah, yang aku nggak minta masalah maaf lah sama soal kamu. itu. Karena mungkin dari hal-hal kecil seperti itu aku paham gimana kamu. Enggak, maksudnya bukan bekas begitu. Tapi kita kan lebih enak berdua. Jadi mereka biar sama yang lain. Gitu saya. Jadi aku minta maaf deh. Aku bukan mau ngasih bekas sama kamu. Tapi kan itu memang pekerjaan dia buat jadi manajer. Udah, aku minta maaf. Iya, cuman masalahnya tadi itu kamu kayaknya dari mata kamu punya perasaan sama dia. Ya enggak, kan bukan cuma sama dia sayang. Sama yang lain juga. Jadi aku takut aja nanti kalau kita udah bener-bener punya hubungan, ya kamu malah memberikan ke orang lain sepenuhnya, sedangkan aku memberikan ya setengah-setengah. Udah, aku minta maaf deh. Udah ya. Maafin gak nih? Ya udah kalau begitu. Jadi sekarang kamu gak usah dengerin omongannya orang. Dan terpenting, aku udah pecat mereka di depan kamu. Dan aku gak mungkin dong ya pacaran sama kerawan aku sendiri atau menjadikan dia sebagai calon istri. Kalaupun aku mau, ya aku gak bakalan sampai kenal sama kamu. Sebetulnya aku juga nggak percaya sih kalau dia kamu emang melakukan hal seperti itu. Jadi aku juga sempat mikir tadi kalau hal yang udah mereka omongin itu nggak ada benernya. Ya udah. Jadi aku juga mau minta maaf karena mungkin selama ini aku bukan bohongin kamu. Cuman aku emang lebih berhati-hati lagi aja untuk memilih pasangan. Ya udah, makanya lain kali kalau ada sesuatu itu ngomong. Dan kamu gak perlu memuji aku seperti ini. Ya kalau misalkan begini kan jadi repot. Ya udah kalau begitu, ini kita pergi aja. Ya udah.